Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Sania Sifau Kamila, lalu ada Tasya Fitriani Putri, dan Farid Hamdani. Di sini kami akan mempresentasikan materi terkait structural aspect of driven pile foundation, atau yang biasa disebut dengan aspek struktur fondasi driven pile. Nah, pembahasan-pembahasan yang akan kami bahas yaitu terkait driving stress limit, group layout, cap preliminary design, in-service stress limit, dan buckling of piles. Nah, di sini ada driving stress limit. Nah, driving stress limit ini merupakan tingkat stres tertinggi yang terjadi pada pile during driving. Nah, driving stress yang tinggi diperlukan untuk menyebabkan penetrasi tiang. Untuk mengatasi ketahanan tanah ultimate, perlu adanya tiang pancang yang diberikan tekanan serta penggunaan gaya tahanan yang dinamis sehingga dapat menopang beban rancangan tiang. Nah, selama pemasangan, pengujian dinamis dapat digunakan untuk memantau driving stress. Lalu ada faktor affecting allowable design stresses. Nah, faktor keamanan ini didasarkan pada pengalaman dan meliputi pertimbangan variasi beban dan tahanan struktur. Nah, tekanan desain yang diperbolehkan harus sesuai dengan spesifikasi standar ASTO 2002. Nah, dari spesifikasi standar ASTO, fungsi dari variabel yaitu ada fungsi-fungsi terkait kekuatan bagian rata-rata dari tes penerimaan seperti FY, FC, dan wood crushing stress-nya. Nah, terus ada pengurangan cacat seperti simpul pada kayu. Lalu ada pengurangan untuk perawatan bagian seperti perawatan pengawetan kayu, dan ada juga faktor yang memungkinkan adanya variasi material, dimensi konstruksi, dan perkiraan perhitungan. Barang-barang ini sebagian berada di bawah kendali insinyur. Nah, faktor keamanannya untuk memperhitungkan kemungkinan bahwa beban layanan desain dapat terlampaui. Lalu selanjutnya ada ASTO Global Design and Driving Stress. Nah, pada tegangan maksimum desain statis, peralatan dan metode driving tradisional merupakan salah satu penyebab terjadinya pengembangan statis yang dihasilkan secara konsisten. Nah, sedangkan kekuatan ultimate material tiang pancang harus lebih besar daripada ketahanan ultimate pile soil. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tasya Fitriani. Ya, ini Tasya, silakan. Ya, selanjutnya yaitu ada AASTO Allowable Design and Driving Stress, batasan pada tegangan desain statis maksimum yang diizinkan untuk tiang pancang dalam berbagai kode umumnya mewakili kapasitas statis yang dapat dikembangkan secara konsisten dengan peralatan dan metode driving tradisional. Untuk mencapai hal ini, faktor keamanan diterapkan pada kekuatan material untuk mendapatkan tegangan yang diperbolehkan. Tegangan desain yang diperbolehkan tercakup dalam pasal 4.5.7.3 dari spesifikasi standar AAS-HTO untuk jembatan jalan raya dan batas tegangan driving disajikan dalam artikel AAS-HTO 4.5.11. Selanjutnya yaitu geotechnical and structural loads. Untuk mencapai hal batasan pada tegangan desain statis maksimum, faktor keamanan diterapkan pada kekuatan material untuk mendapatkan tegangan yang diperbolehkan.
Tegangan desain yang diperbolehkan tercakup dalam pasal 4.5.7.3 dari spesifikasi standar AASHTO untuk jembatan, jalan raya, dan batas tegangan driving disajikan dalam artikel AASHTO 4.5.11. Tata letak kelompok awal atau percobaan dapat dihitung dengan membagi beban aksial terfaktor yang bekerja pada tutup tiang atau kelompok dengan kapasitas yang diizinkan dari satu tiang, dan kemudian membulatkan angkanya, katakanlah dengan 15% atau lebih, tergantung pada besarnya momen dan beban lateral, ke tata letak tiang yang dapat dibangun. Oleh karena itu, jumlah tiang diperkirakan sebagai berikut ini. Next. Konfigurasi percobaan harus diperiksa untuk kecukupan kapasitas aksial tiang tunggal di bawah gabungan beban aksial, struktur atas dan momen, berbagai kombinasi beban faktor, dan bukan hanya kombinasi dengan beban aksial terbesar. Harus diperiksa untuk menentukan kasus pembebanan kritis. Beban aksial tiang tunggal maksimum QS dapat dihitung sebagai tertera yang ada di PPT. Dengan catatan harus tambahkan satu atau lebih tumpukan ke grup atau tambah jarak tumpukan jika QS lebih dari QA, dan hitung ulang beban aksial tiang tunggal maksimum QS jika momen dalam satu arah secara substansial lebih besar dari yang lain. Mungkin diinginkan untuk membuat tutupnya tidak simetris. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Farid. Preliminary design of pile caps. Tujuan dari bagian ini untuk memberikan pedoman dalam mengembangkan ukuran awal tutup tumpukan untuk keperluan estimasi biaya informasi. Lengkap dan komprehensif desain struktural berada di ruang lingkup manual ini dan tidak disajikan di sini. Diperlukan desain iteratif untuk mengoptimalkan secara keseluruhan ekonomi. Desain dan ukuran tutup tumpukan tergantung pada tata letak kelompok tumpukan, beban tumpukan, dan beban suprastruktur. Lanjut. Structural properties of piles. Tekanan terbesar dalam tumpukan terjadi pada jarak terbesar dari sumbu netral. Ini adalah di tepi luar tumpukan tunggal dan di tepi luar tumpukan terluar kelompok. Di bawah pemuatan gandar dan lentur gabungan area tumpukan A, kekakuan atau inersia I, dan jarak dari sumbu netral ke tepi bagian C harus didefinisikan untuk memeriksa stres maksimum. Momen inersia untuk berbagai bentuk dapat dihitung dengan yang berikut bersamaan untuk bagian padat dan melingkar. Untuk bagian pipa melingkar, bisa dilihat rumusnya seperti di PPT. Dan untuk bagian padat dan melingkar, bisa dilihat di PowerPoint-nya. Di mana OD itu diameter luar dan ID diameter dalam. Oke, lanjut. Design of pile for combined axial and lateral loads. Beban desain stres yang diperbolehkan dan kombinasi beban yang akan digunakan dalam desain ditentukan di bagian pertama. Sebanyak 11 kombinasi beban yang berbeda dan semuanya harus puas. Detail dan definisi beban dan aplikasi mereka dibahas di bagian 3 dari spesifikasi standar ASTO. Ketentuan desain stres yang diizinkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, jenis tumpukan dan beban desain dipilih untuk tumpukan. Yang kedua, metode penentuan kapasitas dipilih dan dengan itu faktor keselamatan ditentukan dari spesifikasi standar ASTO.
tabel 4.5.6.2a. Yang ketiga, stres yang diperbolehkan untuk bahan tumbukan diperoleh dari ASTO, spesifikasi pasal 4.5.7.3 dan penampang tumbukan dipilih untuk beban desain yang diperlukan. Panjang tumbukan yang diperlukan untuk membawa beban ganda tertinggi yang ditentukan dengan faktor keselamatan yang diterapkan pada beban desain yang ditentukan dari pertimbangan. Analisis respon bagian beton pretest terhadap kombinasi aksial beban dan dua momen ortogonal kompleks untuk beton program FB PIR mengasumsikan kekuatan beton 0,85 Fc. Untuk memasukkan efek waktu pemuatan pada kekuatan beton dan semua titik pada kurva ketegangan stres dikurangi menjadi 85% dari nilai waktu singkat. Pada gambar A itu pretesting untuk baja, yang kedua itu untuk beton. Unsupported length and buckling. Tumpukan atau kelompok tumpukan mungkin memiliki sebagian panjangnya yang secara lateral tidak didukung. Contohnya adalah tumpukan air, tumpukan secara skort. Jadi tumpukan di sangat tanah yang lemah tidak mampu memberikan dukungan lateral yang memadai untuk mencegah gesper. Oke, mungkin itu saya presentasi dari kelompok kami. Ya, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.